ngerasain yang Justru upper ya, bukan kaki ya? ya karena maksudnya kan semua tumpuan itu rata-rata dari ini, dari tangan duluan. Ya, tapi untuk big crash kayak di pas event BH gitu nggak pernah? Pernah ada nih videonya. Abang sih videokan aja berani. Woi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada di segmen Baturan Sepeda. Waduh, segmen sama Boki, Rizky Syabani. Apa kabar, Bok? Alhamdulillah baik. Oh, saya iya nak. Karena saya. Itu karek ayam. Mantap. Baturan Sepeda. Ya, jadi sebenarnya orang sama Boki ini temenan dari SMA sih. Sebelum saya sepeda gunung, gimana ya? Dari dulu sih sebenarnya sepedaan gunung, cuma mulai ke trek-treknya baru akhir-akhir tahun ini. Berarti mulai suka ya? Mulai suka. Trek nanya kesan dan pesan aku mah. Oh, jadi balik ditanya ya teh. Soalnya kesana kumaha nah buat jadi kanu sepeda. Orang tuh mulai sepeda awalnya karena dulu tuh pernah pas SMP diajak sama ada kakak kelas gitu lah di dekat rumah, diajak ayo ke trek kebon, nah jangan di aspal terus, nanjak pas diajak kapok lah pas SMP teh, soalnya ngejongkeng di ropan. Pemirsa teh lain orang Sunda kabeh ngejongkeng teh. Ngejongkeng teh apa ya, jatuh lah, crash di dropan, rada trauma pas SMP teh, gimana ya, belum ada yang ngajarin basicnya gimana. Tapi lanjut maksudnya tuh kan. Nah, beres corona, karena masih penasaran sama trek itu, akhirnya ngulik lah treknya dan makin ketagihan deh sampai sekarang. Mantap. Nah, jadi balik ditanya ya tuh. Ini saya mau ditanya Kang. Silakan pertanyaannya, Pak. Jadi sebenarnya dulu itu saya kenal Boki di SMA. Dia tuh ya tahu atlet BH, cuma yang nggak begitu tertarik lah saya ke bidangnya. Nggak ada yang tertarik di SMA. Gimana sih anak SMA? Cuma dulu tuh dia terkenalnya karena musikali. Astagfirullah. Ngaku bener tidak? Iya sih. Ya, tapi ya udah iyalah. TikTok namanya. Ya tuh udah mulai joget-joget gitu. Sebelum zaman TikTok dia udah meramal masa depan sama kayak Marshanda. Dulu kan yang joget-joget dibully ya. Iya sih. Sekarang malah di mana-mana. Gimana kesannya? Kesannya ya udah biasa aja. Dan dulu mah hampir se-SMA dibully, enggak ketemu bercanda. Enggak se-SMA tapi kalau tiap ketemu anak-anak teh gitu ada dicap gitu ya, dicap gitu. Jadi ya sudah lah, biasa wae. Tapi sekarang pada main kan. Dunia berputar ya. Akhirnya ada merasakan. Tapi untungnya yang main TikTok sekarang tuh nggak kayak anak-anak yang main musikali dulu. Sebenarnya TikTok sama musikali itu sama, sejarahnya mah panjang lah kalau diceritain, ada bukan mau ceritain itu. Jadi beruntung Dit. Oh iya. Kayak beruntung nah. Soalnya kenapa? Karena yang main TikTok sekarang udah banyak, yang main TikTok tuh nggak dibully. Kalau dulu kan gara-gara main musikali tiba-tiba namanya langsung naik, terkenal, dibully. Iya. Katanya kan gak ngalamin masa pahit. Mulai dari situ makanya sudah kayak ini kayak Bowo. Kayak Bowo kan sekarang Bowo glow up. Bowo. Tapi Bo, alasan mana suka sama musikali TikTok itu kenapa gitu? Ya awalnya mah ya karena gabut sebenarnya, cuma karena gabut, terus nemu aplikasi, terus nambah teman, kan iya. jadi teman tambah banyak, Rit. Bener tuh. Tambah dari mana? Ya karena kan misalkan sama orang luar kota kenal kita, saling follow-followan, begitu keluar kota teman ke teman ya kayak gitu ya. Iya. Secara tidak langsung ini ya menambah relasi. Iya. Terus ya ketagihan aja main aplikasi kayak dulu, gitu. Dulu ini apa? Total followers di Musical.ly berapa? Wah, sedikit. Enggak ada. Jangan gitu. Apa dengar dulu tuh pas SMA pernah ngadain meet and greet. Astagfirullah enggak. Iya guys, mau Jangan jujur. Enggak ada. Kalau follower sedikit beneran. Tapi untuk
untuk dulu pertama ada Musikali mungkin termasuk banyak, tapi Itu kalau banyak kan. tapi kalau misalkan sekarang dibandingin sama yang sekarang mah sedikit pisan, karena yang sekarang teh lebih banyak yang pisan mungkin di maksudnya. masa itu tuh udah hits bisa ya, followers sekian tuh. Betul. Berapa coba sekiannya? Udahlah sekian. Oh, jangan disebutin, takut disangka ria. Padahal mah udah biasa aja, Nah. tidak merasa ada saya. Ya, ini dia ada sedikit cuplikan Musikali Boki pas zaman SMA. Mulai di sesi kedua ini. Waduh, sesi kedua podcast mewah guys. Biasa ini mah kan baturan sepeda. Baturan Tapi sepeda. dari tadi topiknya belum ada sepeda. Tadi topiknya belum ada Gimana sepeda. ya? Ya harusnya ini dong ya, Aditnya. Emang Aduh, kumaha. MC-nya tidak benar. Langsung saja ke poin utama. Apa Ini ini? pasti pada penasaran kan, awal mula Boki sepedahan ini dari mana sih? Apakah diajak orang tua atau temen atau gimana? Ini mau cerita panjang, mau cerita pendek? Panjang aja. Panjang nggak aja, nggak apa-apa. Wah, durasinya panjang. Oh, nih. durasi sejam 2 jam. Tayangin aja tanpa cut. Oke. Awal mula Boki di dunia sepeda, awal mula saya di dunia sepeda. Belum pernah ada di podcast siapa-siapa, pertanyaannya belum ada ditayangin di siapa-siapa. Hanya di channel Bang Madit. Gini Dit, awal mulanya tuh dulu masuk SMP nih. Ya. Masuk SMP. Nah, pas sudah masuk SMP belum punya sepeda nih Dit. Cuma ada namanya teman dekat namanya Wimpy. Oh iya, Nah, tahu. Dia tuh sama orang tuanya sama dulu tuh kakak kelas ada sering main ke Cikole. Nah, tapi kurang tuh nggak punya sepeda Dit. Pengen nih sebenarnya pengen sepedahan Udah tuh. ada ketertarikan. Udah ada ketertarikan pengen main sepeda. Nah, terus tiba-tiba ya udah berjalannya waktu pas masih SMP kalau nggak salah tuh kelas 1 baru masuk dah. Iya. Diajakin nih sama Wimpy kan. Ayo katanya main sepeda. Ya. Main sepeda nggak ada sepeda. Nah, dari situ kan bingung beli sepeda tuh harganya tuh mahal pisan Dit. Kayak Ya, apalagi sepeda downhill. nah kayak gitu. Mahal. Pastilah itu mahal pisan kan. Nah, kebetulan Wimpy itu sama orang tuanya senang sepedahan. Oh. Nah, jadi ya maksudnya ayah sama anaknya senang sepeda. Nah, diajak lah, begitu diajak. Udah pertama ke sana main cross Kesana country kemana? ke Cikole. Pertama kali itu ke langsung. Cikole. Pertama kali langsung Nah, Cikole. tapi Emang mengerikan. tapi dulu tuh nggak tahu kalau ada sepeda downhill. Oh. Jadi yang tahu cuma sepedaan di gunung. Namanya itu cuma iya. sepedaan di gunung doang. Belum tahu genre-genre dari sepeda gunung. Nah, ya. itu. Nah, terus udah dari situ minggu depannya tuh pengen lagi. Ya. Nah, Ya nggak mulai lagi ya. nah iya, nagih kan. Akhirnya dipinjemin lagi sepeda. Hmm. Ayahnya Wimpy Ya. itu orang baik. Nyariin sepeda buat ada sama teman satu lagi namanya Rifki, satu lagi sama Rian. Dipinjemin lah sepeda ke Cikole nih. Nah, ini awal mulanya saya bisa terjun ke downhill. Nah, dari sini saya ceritain. Jadi begitu ke Cikole, tadinya kan mau ke trek cross country Ya. yang sebelumnya yang minggu lalu ke sana. Oh iya. Nah, tapi ditutup. Kalau boleh tahu mau potong cross country-nya dari trek mana? Apakah dari Cikole ke Gunung Putri atau Cikole Enggak, ke dari Cikole Jayagiri? Jayagiri. Oh, Cikole Jayagiri. Iya. Nah, kan itu mah pulangnya langsung kan, tinggal turun kan, karena rumahnya Wimpy di Gerong. Oh. Nah, deket, jadi langsung aja pokoknya ke situ. Ke rumah saya juga ke sini dekat, karena cuma turun. Nah, lanjut lagi, kan ada portal, dulu mah di portal si Cikole teh, di portal. Sama 2011 atau 2012 itu, 2011. Nah, kelas 1 SMP itu kalau nggak salah 2011. Ya, 2011-an. Nah, lagi rame katanya Gunung Tangkuban Perahu tuh lagi siaga, erupsi. Iya. Ditutup lah kan. Oh. Nah, padahal sebenarnya bisa kalau mau ngantar doang. Iya. Ngantar doang tuh bisa. Iya. Ngedrop ke track X-nya Nah, ya. diturunin di situ. Udah diturunin di situ. Kan mau nggak mau harus ngedorong kan sampai atas, udah tanggung. Oh, sampai situ. dituruninnya di gerbang depan Cikole. Di bawah, masih jalan jauh raya. waktu ke track startnya masih Lumayan jauh ya. lah, berapa? 3 sampai 5 kilo lah. kiloan lah nanjak. 3 ya? Nah, segituan lah, terus nanjak. Udah, nah dorong aja lah, tanggung. Nah, karena Wimpy yang yakinin, karena Wimpy udah pernah ke sana, dia sama kakak kelas, gitu, iya. sama orang tuanya pernah ke sana. Udah hatam lah ya track itu. Nah, kalau kita teman-teman yang bertiga tuh baru sekali ke sana.
Nah udah kesana, ngedorong, wah udah habis lah pokoknya, habis makanan tuh udah habis. Pokoknya singkat cerita naik, ketemu warungnya emak. Oh ya, yang di Yang sering ke Cikolek pasti tahu warungnya emak. di Finish Tabletop. Finish Tabletop. Nah kalau dulu 2011-an itu tuh masih di pinggir jalan. Oh. Warungnya tuh masih di pinggir Jadi jalan. waktu 2011 itu belum di situ posisinya. Belum, itu kan di dalam. Nah itu Ya, tuh ya, dulu ya. di pinggir jalan. Oh. Karena jalannya juga masih jelek. Nah udah duduk karena istirahat kan capek, makanan nggak ada, minum habis, udah lah pokoknya udah bener-bener capek aja. Udah kayak gitu istirahat, ketemu sama ayahnya teman namanya Kak Farhan. Ya. Ayahnya luar biasa baik, keluarganya juga baik, Kak Farhannya juga baik. Duduk di situ ditanya-tanya dari mana segala macam lah. Nah setelah itu ya udah cobain aja main DH. Nah dari situ karena ada loading, Ya, karena ada loading. Terus tar turun naiknya gimana? Nanya biasa lah bocah nanya. Naik turun sampai berapa kali, mungkin 5. Oh, 5 run. 5 run lah. DH ya. Naik DH. Nah dulu tuh masih sepi lah, masih sepi banget. Patungannya aja dulu, kalau sekarang tuh udah kayak nggak mungkin. Patungannya dulu cuma 20.000. Patungan loadingan. Patungan loading. Sekarang nggak ada. Murah pisan. Loading aja dulu tuh masih 250.000. Kalau Kalau udah sehari penuh ya bebas itu ya. udah sehari penuh ya. Kalau sekarang kan loadingan minimal Cikol 600.000 lah. Iya, Kalau nyampe setengah iya, zaman sekarang. nah, Ya. itu kalau dulu tuh 20.000 tuh udah loba lah bolak-baliknya teh. Udah kenyang pisan lah. Udah kenyang. Setelah itu udah aja pulang, minta kontak ayahnya Kak Farah. Ya. Nah dari situlah mulai sering tiap minggu ke situ. Kalau itu tiap minggunya udah punya sepeda sendiri. Udah karena udah. karena udah ngerengek biasa anak Biasa. anak bocah pengen beli mainan. Nah udah dibeliin sama ayah. Sepeda apa tuh sepeda pertamanya Boki? Sepeda pertamanya nanti ya tunggu di videonya Adit yang kedua. Oh masih panjang. Masih. Kita ada sedikit cuplikannya. Nah, ada fotonya itu. Nah itu dia sepedanya. fotonya. Merek apa? GT. Hartel. Dulu tuh masih inget karena dulu kan nggak tahu full sus, nggak tahu DH, segala macam itu nggak paham aja lah, nggak ngerti. Ya udah akhirnya dibeliin ayah. Nah dari situ mulai rutin ke Cikole. Mulai rutin tiap minggu. Nah tapi temen yang berdua kan kita berempat. Ya. Ada saya, Wimpi, Rifki, sama Rian. Nah yang seringnya tuh cuma saya sama Wimpi. Oh yang dua lainnya mungkin nggak setertarik Boki lah ya. Kalau saya sama Wimpi dulu tuh tertarik, jadi hampir kemana-mana, maksudnya ke Cikole gitu. Kalau dulu tuh pernah ikut balapan tuh, ada balapan, jadi berdua terus. Nah dari situ udah ya mulai berjalannya waktu, terus lihat orang-orang. Nih kalau mau tahu dulu lihat sepeda demo nih ya, demo Specialized. Nah itu spesialis ya itu Gimana sih bacanya spesialis. Mohon maaf polisi grammar jangan komen ya. Spesialis ya. Spesialis. Lihat spesialis teh kayak udah edan pisan. Udah mimpi pisan lah ya. Udah mimpi pisan lihat sepeda itu. Dulu harganya spesialis tuh 25 juta full bike, masih ingat. Kayak kalau ngobrol sama teman kayak mal mungkin sih ya. Bukan. Apalagi 25 jutanya zaman dulu tuh, wah 2011 tuh. Aduh, kayak punya sepeda Hartel juga udah untung. Ya, pokoknya dari situ udah mulai senang sepeda, punya sepeda downhill, udah ada ketertarikan balapan, udah coba-coba balapan. Dan itu masih belum ada pelatih kondisinya. Masih belajar otodidak atau gimana? Nah, awalnya masih belajar otodidak. Ya. Nah, tapi setelah punya sepeda DH, sebenarnya yang mencolok duluan tuh Wimpi, karena Wimpi lebih banyak kenal. Maksudnya lebih banyak kenal sama, karena mungkin dia udah mulai duluan ya daripada Wimpi. Terus banyak kenal sama, kalau dulu mah ada di Gerlong tuh ada komunitasnya sepeda. Nah Wimpi tuh lebih dekat sama mereka. Nah jadi dia tuh mulai latihan duluan. Dulu ada Hakim Kamil lah kalau ini mah. Oh iya tahu. Nah, di situ awalnya autodidak, terus nyari pelatih, pengen latihan. Itu mungkin kelas 2 SMP ya, lah. Semenjak setahun lah ya. Semenjak setahun akhirnya nemu sama Om Chandra. Om Chan. Weh, siapa yang tidak kenal kepada legendnya? Iya, legend. Om Oce Chong. Nah,
Itu belum kenal saya. Ya, belum benar. kenal. Aduh. Om jangan lupa ditonton Om podcastnya. Sejarah. Ya dari situ mulai coaching sama Om Chan, belajar, terus banyak lah beliau ngasih tahu. Mungkin ya orang-orang yang pernah belajar sama beliau tahu karakternya beliau bagus dalam melatih gitu. Orang-orang punya pemikiran beda masing-masing sih. Ya udah mulai dari situ udah senang ketemu Om Chan, latihan sama Om Chan. Dulu juga pertama awal balapan itu diajak Om Chan. Kayak dulu tuh mikir kayak kayaknya nggak mungkin deh balapan, apalagi balapan kejurnas kayak gitu, kayak cuma ngeliat-ngeliatnya video-video kayak gitu. Tapi ternyata ya nggak ada yang tahu gitu. Nggak ada yang tahu, ya udah ikutan. Oh jadi yang nge-push buat ikut balapan itu Om Chan? Ya, dulu tuh Om Chan tuh termasuk yang emang nge-push kita berdua tuh saya sama Wimpi. Ya. Nah, karena dulu emang bukan paket lah, maksudnya kayak sepaket gitu. Ya. Duet maut lah gitu. Nggak. Dua serigala gitu. Nah udah, akhirnya ya ikut tiap ada balapan, ya udah coba ikut ya terus. Dan pertama kali Boki dapat podium itu di mana? Ini tuh pertama kali. Tapi ntar dibilang sombong. Kan ini mah saya yang nanya. Kalau sombong tuh kayak aing pernah ya juara. Aing pernah ya dia. Pokoknya aing bisa lah. Kan ini mah saya penasaran gitu. Ya udah, ini dijawab ya. Ini bukan ngerasa saya pernah, tapi biarinlah hiraukan saja nih. Sebetulnya pertama kali balapan itu di Cikole, namanya Asia Pacific Downhill Challenge 2012. Nah, pertama kali balapan itu, ini pertama kali balapannya di Cikole. Nah, tapi pertama kali podium itu di Pacet, Mojokerto. Wih, sudah main jauh ya. Ya, itu yang pertama kali diajak sama Om. Itu tuh jadi justru pertama kali podium bukan di trek kandang sendiri ya, malah di trek orang lain. Ya. Betul, di trek orang lain. Di kelas apa kalau boleh tahu? Di kelas youth. Ya. Jadi itu selang berapa tahun semenjak Boki pertama kali pakai sepeda menuju ke podium itu? Mungkin setahun. Jadi guys, progres Boki untuk mencapai podium hanya 1 tahun. Enggak kayak gitu, itu rezeki. Emang mungkin ada bakat tersendiri lah ya dari Boki yang mungkin dia jadi lebih cepat belajar daripada orang lain, sehingga ya usaha mah tidak akan bohongi hasil lah kalau kata orang-orang quotes semua ya. Tapi yang jago lebih banyak kok. Iya. Pertama kali itu di Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Ya 12 tahun atau 13 tahun umurnya maksudnya. Kalau Boki sendiri lebih apa ya? Lebih fokusnya di apakah di DH atau di enduro atau bagaimana? Kalau pribadi sih karena dari dulu senangnya downhill ya mungkin lebih ke downhill. Nah kalau enduro kan baru tahu sekarang. Iya sih. Mungkin baru kan ada trennya juga enduro di Indonesia baru-baru ya. Ya trennya juga kan mungkin ya setahu Boki sih 2018 baru tren yang namanya tren banget tuh baru 2017. Kalau pertama kali punya tim Boki di tim mana nih kalau boleh tahu? Kalau yang mulai ada sponsor mungkin baru-baru ya. Tapi kalau misalkan tim dulu sama Om Chan juga. Jadi begitu. Ini balik lagi malah ceritanya. Jadi begitu. Gak apa-apa, maju mundur aja alurnya. Jadi begitu dulu sama Om Chan kan sering coaching. Maksudnya Om Chan juga sering ngadain sekolah. Ya pokoknya training camp yang kayak gitu-gitu. Itu dulu sering banget, hampir sering. Jadi orang dari luar Jawa Barat, dari Bandung tuh datang dari Jakarta, dari Jawa. Bela-belain ya. Nah, karena dulu tuh termasuk yang rame, termasuk sukses lah training camp itu. Bener. Nah, mulai dari situ Om Chan mungkin ya Om Chan bukan ngadain tim. Iya sih tim buat kita yang anak-anak Bandung gitu. Oh iya. Jadi kayak semacam apa ya, menyiapkan wadah Nah, gitu ya. jadi kayak gitu lah, menyiapkan wadah. Om Chan menyiapkan wadah untuk atlet muda ya terutama Jawa Barat. Akhirnya Om Chan bikin. Nah, setelah bikin ya udah dari situ baru mulai balapan kayak gitu. Jadi kalau awalnya sih sama Om Chan lagi. Jadi Om Chan termasuk orang yang memunculkan saya, memperkenalkan saya kepada orang-orang.
mengenalkan Boki ke dunia luar. Nah, iya jadi bukan dunia gaib ya. Jadi dunia luar, jadi Bukan kayak dunia lain ya. jadi luar dari Jawa Barat. Jadi begitu Boki main, sebetulnya malah bukan ngerasa terkenal ya, tapi malah kalau di Jawa Barat Boki nggak terlalu terkenal karena dulu Om Chan juga sering keluar Jawa. Oh, Jadi balapannya iya, iya. karena dulu Indonesian Downhill dulu tuh namanya Jarum 76, banyaknya di luar Jawa Barat. Iya. Jadi lebih banyak ke sana. Oh. Jadi malah lebih banyak teman di sana, lebih banyak di luar Jawa Barat daripada Iya. Jawa Barat sendiri gitu. Jadi totalnya dilatih sama Om Chan kira-kira berapa tahun? Kalau total dilatih sama Om Chan mungkin dihitung ya 2011 Ya. 2011 tuh sendiri, 2012, 2013, 2014. Jadi dari maksudnya yang bener-bener ngelatih ngasih Ya, teknik segala ya. macam emang Om Chandra gitu. Iya. 3 tahun mungkin, 3 3 tahun. tahun ya. Nah tapi maaf nih kelewat. Jadi dulu tuh sebelum sama Om Chan ada komunitas sepeda juga yang tadi diceritain yang ngajak itu, Ya, yang ya, ngajak yang di pertama Gerlong kali. itu. Nah, Nah, bukan. beda lagi. Beda, itu beda lagi. Kalau yang di Gerlong kan komunitasnya yang dekat rumahnya Wimpi Ya. yang tadi. Nah, kalau ini tuh yang emang sering ke Cikole. Oh, Nah, jadi iya, iya. ngikut. Namanya itu ada Om Adit. Banyak sih. Banyak. Nah, Nah. di situ sih yang pertama ngajak, Oh, iya. main downhill. Nah, situ. Kalau pertama kali yang mengajarkan, yang ngasih tahu teknik segala macam, cara belok, yang lebih detail itu Om Chan. Nah, mungkin kalau setelah kan udah tuh dilatih udah punya basic sendiri, mungkin karakter sendiri. Setelah itu gimana perjalanannya bisa sampai dilatih sama Mas Popo Aryo? Wah, dilatih dua legend guys. Sebetulnya itu panjang lagi nih ceritanya. Nggak apa-apa. Ya udah, jadi begitu selesai sama Om Chandra, jadi Boki nggak ikutan sama Om Chandra, Boki pindah dulu. 2015 tuh Boki pindah sama Mas Purnomo. Oh, Yang sekarang Bandit. Ya. Nah, dulu tuh pernah juga ikut. Nah, tapi sebelum Boki sampai ke Bandit, Boki tuh pernah ikut sama Spartan, tapi bukan tim. Jadi yang punya Spartan, beliau baik banget, mewadahi. Jadi setelah Boki selesai sama Om Chandra, Boki diajak Spartan, maksudnya untuk balapan sini. Boki diajak. Nah, setelah diajak ada pilihan, ada yang nawar, ada pilihan yaitu Mas Pur. Akhirnya ya udah Boki nggak bareng Spartan karena Spartan dulu itu tidak mencari rider di luar Cirebon. Oh, Nah, iya. jadi lebih mengutamakan daerah. anak daerah. Ya, mengutamakan situ ya, mungkin berkembangnya waktu jadi banyak kan ridernya, emang sistemnya juga bagus banget lah Spartan. Setelah itu akhirnya masuk sama Mas Purnomo balapan, ya gimana pembalap aja, maksudnya Ya, ngikutin ya. lah balapan sini ikut. Itu tuh tahun berapa? Itu sama Mas Pur itu 2015. 2015 mah masih SMA tuh ya? Masih di SMA 2. 15 mah awal masuk SMA Ah, atau iya, SMP akhir? SMP akhir sih. Oh, SMP akhir. Ya, SMP akhir kayaknya. Dan itu sistem latihannya gimana? Kan Mas Pur di Di sana di kan. sana. Nah, Ini kan kamu di SMP berapa? 12 ya? SMP tuh SMP Lab School. Lab school. Sorry guys. Gak apa-apa, SMP lab dekat school. dekat Lab School. Mirip-mirip lah. Ya, SMP di Lab School. Nah, udah kayak gitu kan. Nah, selesai juga nih sama Mas Pur karena cuma setahun. Udah selesai. Yang tadi pertanyaan Adit, gimana latihannya ke sana? Nah, mulai merantau, maksudnya mulai bepergian ke sana kemari, maksudnya keluar Jawa Barat. Itu mulailah dari situ. Semenjak lulus SMP. Ya. Mulai kayak sendiri ke sana, terus kalau enggak misalkan balapannya di mana ntar ketemuan nih sama timnya. Iya. Dulu namanya KRT. Oh, belum ada Bandit dulu. Bukan Bandit, namanya KRT. Iya. Ya udah mulai sering bolak-balik. Nah, terus kalau latihannya ya dikasih program dari sana. Oh, Saya jalan di sini, Boki jalan di sini kayak gitu. jadi udah sistem apa?
belajar daring sejak dulu ya. Udah belajar daring sejak dulu. Sebelum corona, Boki udah mengenal daring. Dan dia meramal masa depan 2 kali. Yang pertama masih kawin, yang kedua belajar daring. Dok Boki nih, benar-benar meramal masa depan. Udah jadi programnya disediain. Terus dikirim dikirim sama Mas Pur. Habis itu kalau balapannya, ya Tapi balapannya begitu di balapan, barulah mulai komunikasi langsung ya. Iya. Terus dari situ pindah. Ini pertanyaannya bingung diceritain lagi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nanti ngobrol ya. Yang penting ngobrol. Disimak aja lah, didengerin. Mau yang ngedengerin syukur, kalau yang nggak ngedengerin subscribe aja lah. Subscribe. Nah udah setahun beres sama Mas Pur, Boki pindah lagi. Boki pindah lagi. Jadi Mas Pur, Boki pindah lah. Ada ke salah satu tim juga. Ada ke salah satu tim. Udah pindah ke salah satu tim, nggak lama, cuma setengah tahun. Ya. Akhirnya pindah lagi. Wis. Jadi dulu dari Mas Pur tuh pindah ke Boys Toys. Ya. Boys Toys ada di Surabaya Ya. namanya. Nah udah pindah situ nggak lama, cuma ya setengah tahun. Bukan. Jadi sebelum Boys Toys tuh ada Bingung guys, Boki kebanyakan pindah. Dia nomaden orangnya. Ya udah nih, dari Mas Pur pindah. Ya. Ada tim, nggak lama setengah tahun. Habis itu berhenti, pindah ke tim lagi. Ya. Boys Toys di Jawa lagi. Jadi nggak di Bandung. Jadi banyaknya malah tim-tim di luar. Ya, jadi lebih banyak ke Jawa Timuran. Ya. Udah kayak gitu, 2017 berhenti. Berhenti vakum sepedahan atau gimana? Vakum sepedahan karena balap motor. Ini. Nah, ini dia bukti Dulu. Boki berganti hobi. Jadi dulu karena bosan naik sepedahan. sepedahan. Ya. Karena saudara-saudara tuh banyak yang hobinya motor. Jadi yang namanya melenceng lah, belok teh udah mukul gitulah. Dari situ main motor, cedera, berhentilah main sepeda. Cederanya apakah pas waktu race atau latihan Ya, biasa? lagi latihan mau balapan. Oh. Ada namanya latihan resmi. Pas Kititi Di tracknya di mana itu di track sini motornya? di Brigif. Oh ya, ini buat pada yang belum tahu, motornya genre motor Boki ini motor apa balapannya? Motor Matic. Motor Matic, Beat Racing. Jadi sebelum rame udah main duluan. Main dulu, 3. Nah, tapi emang sih dulu pas SMA si Boki itu terkenalnya kayak balapan motornya, di jalan teh ugal-ugalan pisan lah Boki. Enggak, ini mah serius. Di kata orang-orang tuh itu si Boki cenah bawa motornya parah pisan. Oh iya, asli kata orang teh. Asli waktu itu kurang pernah ngelihat si Boki lenyeng. Jadi emang ugal-ugalannya mau di aspal, mau di tanah, ugal-ugalan terus Boki. Ya udah setelah itu Cederanya ini di bagian mana kalau boleh? sudah di bahu. Jadi bahu dislokasi. Jadi bahunya lepas. Kalau bahu kayak gini itu lepas kayak gini. Jadi udah sering keluar masuk. Tapi nggak sampai potong ya? Enggak. Kalau patah paling ke sleo ya. Tapi yang paling parah tuh sampai dislokasi aja sih. Udah di situ lanjut nggak nih? Lanjut dong. Minum lah. Minum dulu. Haus banget. Aduh, nanya-nanya. Jadi kemana? Ya udah setelah balap motor cedera, berhenti main sepeda lagi nih. Itu vakumnya berapa lama? Setengah tahun. Wis, setengah tahun tuh lumayan ya. Ya pokoknya mulai tertarik itu dari 2016 sebenarnya balap motor tuh. Ya. Jadi pertengahan setelah putus yang sama 2016 yang pertama itu, Ya. sebelum sama Boys Toys, pas sama Boys Toys itu udah seneng balap motor. Udah mulai dua aktivitas Ya, lah ya. jadi dari 2016 sampai 2017 hampir akhir. Ya. Nah dari situ udah mulai kayak kangen nih balapan sepeda, kangen pengen main sepeda. Ya, kangen adrenalin. Nah, adrenalin. Nah udah kayak gitu, alhamdulillah ada rezeki beli sepeda baru. Wis. Nah dulu kan ramenya Sepeda apa nih? 27. Dulu kan rame 27 nih. Pas lagi 27 setengah rame. Nah karena dulu Boki masih pakai 26, kayak nggak ada mood deh main, kayak udah. Aduh, ketinggalan zaman. Tapi sebenarnya nggak ketinggalan juga gitu. Ya. Nggak ketinggalan juga, cuma kayak pengen upgrade aja. Nah Soalnya kebetulan masih masa-masa transisi ya. Nah akhirnya punya rezeki dibeliin sepeda baru 27. Sepeda apa tuh? Sepeda
Canyon Sender. Ini dia fotonya. Waduh. Asli ini yang bikin saya apa ya? Kan saya waktu awal-awal sepedahan kayak baru tahu lah merek sepeda ini, merek sepeda itu, terus jenis sepeda ini. Pas ngelihat apa ya, stalking Boki. Asli ini mah kan namanya orang baru terjun ke hobi sepeda ya. Stalking lah si Boki, dah salah satu teman dekat dan udah mulai dari awal juga. Pas lihat, wah anjir sepedanya Canyon Sender. Nih Alhamdulillah. ngeliatnya juga udah wah berarti emang keren pisan lah pokoknya. Ya itu punya Canyon Sender. Habis itu kan udah vakum tuh lama banget, berarti kan dari 2016. Ya anggaplah Setengah tahun ya. vakum. Habis itu pertama kali ikut balapan lagi di Umbul Sudomukti di Semarang. Oh langsung ikut balapan. Langsung ikutan. Meskipun vakum. Jadi Itu latihan dari mana? vakum ke latihannya berapa bulan sebelum balapan? Ya udah pas balapan Umbul kan beli baru punya sepeda bulan lalu. Ya. Terus balapannya bulan depan. Oh. Udah mau akhir bulan lah, Ya, udah mau ya, akhir ya. bulan. Karena mau ada balapan itulah beli sepeda itu. Udah Berarti itu latihannya dari vakum ke balapan tuh benar-benar sedikit ya? sedikit, cuma sebulan mungkin. Terus itu ya udah ikut balapan. Nah, udah ikutan balapan ya terus Jadi mulai aktif lagi sepedahan Aktif ya. lagi. Pertanyaan yang tadi nih belum kejawab. Gimana sampai Popo Aryo? ya itu perjalanan. Nah, udah dari Jadi kan itu masih belum nyampe, belum dengar saya Belum nyampe. Waduh. Kira udah mau di-cut, guys. Tiba-tiba ngebahas motor. Nah, udah mulai seneng balapan lagi. 2017 Mas Popo kontak Mas Popo. Ya udah, pokoknya Mas Popo tuh salah satu idola yang benar-benar diidolain, Iya. yang sampai sekarang malah jadi partner, malah jadi pembina, Iya, maksudnya iya, pembina yang memberitahu segala macam tuh. Salah satunya Mas Popo. Dari situ udah diajak lah itu ke Malang. Kayaknya ayo latihan di Malang katanya. Karena orang-orang pada tahu Mas Popo tuh orangnya humble banget. Ya. Jadi baru orang kenal juga, beliau ngasih ilmunya banyak banget. Udah kayak gitu diajak Malang 2017 ke sana. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Jadi Mas Popo itu bikin sekolah namanya Popo Aryo MTB School. Nah, itu sekolah Biasa disingkat apa? Pars. Pars. Oh iya, di Beneran banget ini. Pars. Beneran banget. Mungkin kalau yang penasaran infonya apa Instagram Pars ya? Ada Pars Mountain Bike School. Nanti ada di sini. Nanti ada lah di bawah. Meskipun Boki pindah-pindah tim mulai dari 2017, sekolahnya tetap di situ. Jadi begitu lulus sekolah SMA, Ya, berarti sekolah 2017 sepeda. ya. Oh, Sekolah sepeda langsung. full ngerantau ke Langsung Malang. ngerantau. Tapi sekolah itu cuma pencitraan. Yang utamanya sekolah sepeda. tapi baheula pernah sih aku Bu Sulasri di susulan. Bu saha matematika teh? Bu sayanya Bu Suryati. Oh, Bu Bu Suryati. Sulasri. Bu Suryati pernah disusulin. Gara-gara apa tuh? Ya itu gara-gara kesana. Jadi sebulan tuh nggak sekolah. Oh, jadi itu tuh mulai di Malang sebelum kelulusan. Jadi ini mah balik lagi nih, nggak Oh apa-apa ya, ya. by the way, Boki ini IPS, saya IPA, jadi IPS. saya nggak terlalu tahu info mengenai Boki, tapi teman baru dakan, Ya, baru dakan lah, kalau kenal, nyambung lah. yang nyambung ngobrolnya, cuma untuk kehadiran gitu-gitu, makanya saya tanyain sekarang. Nah, jadi balik lagi kelas 10 itu sampai diteleponin. Ibu maaf ibu, bilang bawah. Wah, Bokinya bawang kamu. Jadi kenaikan kelas ya, kenaikan kelas bisa. Udah nggak hadir sebulan karena balapan. Jadi cuma minta surat dispen terus kirimin ke sekolah. Taruh. Jadi teman-teman yang di kelas tuh mau Mary Sabani dispen. Tugas numpuk begitu. Dispen sebulan. Begitu kenaikan kelas. Jadi ngerjakan ujiannya di ruang kepala sekolah, ruang guru. Ya, di depan si gurunya. Nyala depan si guru. Emang guys, bingung kapan pulang. Kalau tuanya orang tua juga sampai, ayo cepetan kapan pulang udah dicariin semua guru katanya udah mau kenaikan kelas. Aduh, udah absensi jadi
kalau dulu tuh sekolah di SMA 2 kan. Ya. Nah, jadi pasti aja ada tiap bulannya, kalau nggak tiap minggunya pasti dispen tuh pasti ada aja. Karena tiap dispen tuh emang balapannya lagi sering-seringnya mungkin ya. Karena dispennya tuh nggak sebentar, 1 minggu lebih, 1 minggu lebih. Jadi dalam sebulan itu ada aja. Dan itu mungkin saya juga belum tahu sih kenapa bisa dispennya segampang itu izinnya. Nggak tahu ya. Apakah karena ada tanda mewakilkan SMA 2 atau gimana? Nggak ada kalau mewakil